warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Legenda Catur Dunia. Masih dari turnamen Over the Board Tata Steel Chess India Rapid dan Blitz 2024 hari kedua. Sebetulnya untuk siang ini kawan admin menyiapkan video shot untuk admin upload, yaitu prinsip dasar catur yang sudah masuk nomor 22 kawan. Tapi saya lihat tadi di kolom komentar ada kawan-kawan yang merequest permain Magnus Carlsen lagi. Pagi Magnus, siang Magnus, sore Magnus. Oh ya, admin melanjutkan seri prinsip dasar catur kawan yang sudah masuk nomor 22. Bagi kawan-kawan yang belum pernah melihat video short dari prinsip dasar catur, memang saya buat short ya, tidak jadi satu video, tapi saya pecah-pecah menjadi per prinsip atau setiap video ada 2 prinsip kawan. Kalau panjang melebihi 1 menit, ya saya kasih 1 saja. Kalau masih bisa diringkas, satu video 2 prinsip, ya saya jadikan seperti itu. Nanti linknya ada di akhir video ini ya, playlist dari prinsip dasar catur. Ada 100 kawan, tapi saya pilah-pilah kok ada prinsip-prinsip yang sama, jadi saya akan kompres, kurangi, tidak 100 mungkin nanti jadinya kawan. Oke, nanti di akhir video ada playlistnya, bisa kalian cek kawan. Terutama bagi kawan-kawan pemula, untuk bisa memahami prinsip dasar bermain catur. Baru nanti berlatih strategi ataupun penguasaan lapangan lainnya kawan. Oke, kembali lagi ke permainan Magnus. Magnus lagi. Magnus ini tidak perlu diundang. Setiap ada turnamen jangan undang Magnus, biar nggak juara lagi Magnus. Tapi admin nggak punya konten. Oke, Magnus di hari kedua sapu bersih 3 partainya kawan. Sementara dia memimpin turnamen sampai hari kedua dengan perolehan 5 poin, selisih setengah poin atas Nordicbek Abdus Satrov. Nah, permainan Magnus yang akan kita ulas ini saya pilih menghadapi Wesley So kawan. Baru nanti sore kita akan lihat game ke-7 ya. Biasanya game ke-7 sudah selesai, nanti admin rekaman kita lihat hasilnya seperti apa di game ke-7. Semoga saja ada permainan Dani Dubov yang menang ataupun kalah. Oke kawan, permainan Magnus Carlsen melawan Wesley So. Tapi sebelum itu kawan, kemarin juga ada di kolom komentar ada kawan-kawan yang bertanya mengenai Magnus melawan Praggnanandhaa. Kenapa kok sampai memanggil arbiter atau wasit? Setelah saya lihat di ChessBase India kawan, ya Magnus ini memanggil arbiter atau wasit untuk memastikan bahwa langkah yang dibuat oleh Praggnanandhaa dengan bentengnya kawan. Nah, benteng ini ya digeser nih, naik turun untuk memastikan apakah sudah 3 vote. Magnus memanggil arbiter kawan atau wasit. Nah, udah jamnya dihentikan, manggil wasit di situ. Saya akan sedikit percepat skip, hasilnya seperti apa memang tidak jelas, tidak terdengar suaranya ya. Nah, wasitnya pergi, mungkin lihat laptop, dihitung jumlah langkah bentengnya apakah sudah memenuhi syarat untuk 3 vote. Nah, sepertinya salah, sudah dikonfirmasi kawan. Ya, dalam posisi yang bagus sebetulnya Praggnanandhaa, tidak terlalu detail. Kemarin admin melihatnya kawan, karena berakhir miss jadi kurang menarik untuk kita ulas. Saya dahulukan kemarin tuh permainan Dani Dubov. Oke, permainannya saya stop dulu. Kalau nggak di stop nanti suaranya masuk di rekaman. Oke, permainannya Magnus Carlsen versus Wesley So pada babak kelima. Magnus pegang putih, mengawali dengan pion E4. Wesley So dengan pion E5. Kuda F3, Wesley So mencoba bermain dengan Petrov defense. Tidak lagi menghadapi Magnus dengan Ruy Lopez atau Berlin defense kawan. Tapi Petrov defense, Russian game dimainkan oleh Wesley So. Magnus memilih jalur klasikal, kuda ambil pion E5 dan tidak dengan pion D6 kawan. Tapi Wesley So caplok juga langsung pion E4. Ini adalah variasi Damiano dari Petrov defense. Kemudian di sini menteri E2, tentu saja menteri E7 untuk blokade kawan, juga saling ancam kuda. Menteri ambil kuda hitam E4, tentu pion D6 untuk sokongan menteri untuk ambil kembali kuda putih ini. Ada pion D4, tentu dengan pion diambil kuda E5. Di sini ambil balik menggunakan pion oleh Magnus. Ada kuda C6 coba rebut kembali pion ini kawan. Nah, di sini kuda C3 terlebih dahulu. Bagaimana jika menggunakan gajah untuk pin kuda agar pionnya aman? Ada gajah D7. Nah, putih mungkin akan melanjutkan dengan kuda C3-nya. Hitam mungkin akan rokade panjang langsung kawan. Oke, memilih dengan langkah kuda C3, Magnus Carlsen bermain, menyerahkan pionnya kembali, baku hantam peta E5, jual beli menteri ambil balik oleh kuda. Kemudian Magnus keluarkan gajah F4, tempo ancam kuda, di sini pion F6. Paling banyak manusia memilih gajah ke D6. Nanti ada taktik kuda siap mungkin ke peta F3 skak untuk merusak struktur pion putih bertumpuk dan mendapatkan gajah gelap.
Nah, kebanyakan gajah ini tarik mundur ke petak G3 untuk ini cukup bagus kawan. Jangan menyerahkan gajah dalam permainan yang sudah mulai terbuka ya. Hitam akan mempunyai atau bermain dengan sepasang gajahnya. Jadi tahan saja gajah mundur ke petak G3. Mungkin berlanjut dengan pion H5, ada rokade panjang, kemudian pion F6, dan pion H4 bisa dilanjutkan oleh putih. Kembali lagi ke permainan aslinya. Tapi kita dapat di sini Wesley So bermain dengan pion F6. Rokade panjang Magnus. Gajah D7 juga persiapan rokade panjang untuk blokade lajur D ini kawan. Juga awasi petak B5 dari aktivitas gajah kah, kuda kah di sini. Magnus memilih dengan kuda ke B5. Lagi-lagi idenya menawarkan pertukaran dengan gajah terang hitam kawan. Agar nanti dia bermain dengan sepasang gajahnya melawan kuda plus gajah gelap. Tentu kuda ini juga menekan petak C7 ancaman skak garbuan. Wesley So menyerahkan pion A7-nya, rokade panjang, caplok, skak, raja geser, kuda kembali. Masih idenya ya kalau kalian serahkan, kaget admin. Ada Shopee masuk. Tiba-tiba nggak ada konfirmasi. Shopee. Iklan kawan. Iklan tidak berbayar itu. Nah, di sini ada gajah C5, lanjut Wesley So kembangkan perwiranya dan koneksikan dua benteng mengincar petak F2, pion F3 kawan, ada pion G5. Nah, Magnus Carlsen yang menyerahkan gajahnya kawan, sikat kuda E5. Dari tadi Magnus ini unggul satu pion ya, admin belum menyebutkannya tadi, ambil balik oleh pion F. Coba lihat kawan konstruksi pionnya Wesley So ini. 3 pion, maksudnya 2 pion melawan 3 pion putih kawan. Di sisi menteri ada pion yang terpisah, terisolasi di pusat, mempunyai 3 kumpulan pulau pion. Ini sesuai prinsip dasar yang rencananya admin upload hari ini. Temanya hindari untuk terbentuknya pulau pion seperti ini kawan. Makin banyak kalian mempunyai pulau pion, tentu keuntungan bisa didapat oleh lawan. Lanjut kawan dengan langkah kuda C3. Mungkin siap lompat kawan ke E4, target gajah, target pion. Wesley So dorong pion G4-nya. Adu pion. Diterima oleh Magnus. Pion F ambil pion G4. Tidak langsung diambil balik. Gajah E3 skak terlebih dahulu. Raja geser. Kemudian tidak langsung diambil balik. Ya ambil balik langsung langkah terkuatnya. Memilih gajah C6. Taktik bagus untuk mencegah gajah terang berkembang untuk melucuti pion G2, temponya ancam benteng. Magnus bertukar benteng terlebih dahulu, skak ambil balik oleh benteng, kemudian Magnus meninggalkan pionnya. Kembangkan gajah juga menarget pion H7. Gajah ambil pion G2, benteng E1 serang gajah kawan, gajah F4 dan sekarang Magnus dorong pion H4. Magnus masih unggul satu pion kawan dan berharap pada pion atau satu pion bebasnya yang mungkin bisa lolos nanti. Di sini ada pion H6, lanjut Wesley So. Nah, ada benteng G1, gajah F3 menekan pion kawan. Langsung saja mundur ke petak C6 yang kuat. Setelah gajah F3 ada pion G5, pion pukul ambil balik. Magnus berhasil meloloskan satu pion bebasnya. Nah, setelah baku hantam dan minus satu pion di sini, Wesley So harusnya kalau ada satu pion bebas, mungkin kalau kita yang main ya geser benteng menjaga lajur G, tapi tidak dengan Wesley So. Malah kasih satu pion lagi pada Magnus. Jangan coba-coba kasih Magnus pion gratis, jangan coba-coba. Sikat oleh Magnus, unggul 2 pion kawan Magnus di sini. Sikat ambil balik, kita temui permainan endgame. Benteng plus dukungan kuda melawan benteng dengan dukungan gajah gelap dengan keunggulan 2 pion. Wassalam kawan, kontrol waktu Magnus masih 16 menit, masih banyak. Sudah wassalam. Menyerah saja. Lanjut dengan gajah E3 serang benteng, benteng F1 kawan. Di sini ada benteng E8 ancam kuda. Magnus tidak peduli, dorong terus pionnya maju, gajah mundur ke H6. Kalau kalian sikat kuda ini langsung, tentu pion ini didorong kawan. Kalian hadang di baris belakang, tentu ada benteng F8. Bahaya. Ya tentu di sini kalian bermain dengan benteng pukul benteng ya pion promosi. Kalau kalian hadang benteng ini di baris maksud saya di baris keempat lajur G, petak G4, tetap benteng F8 ya skak. Raja naik, pion promosi, sikat oleh benteng, pertarungannya akan jadi seperti ini kawan. Putih akan tetap menang dengan kualitas bentengnya.
Wesleso tidak berani, gajah mundur ke H6 terlebih dahulu dan Magnus melangkah kuda C5-nya. Siap melakukan skak, manuver kembali kawan untuk dukungan nanti. Di sini dorong pion dan seterusnya, tapi masih cukup kuat. Ruang-ruang gelap ini ada gajah kawan. Nah, benteng G8. Sekarang benteng G1, jaga pionnya. Raja geser ke C8, aktifkan raja secepat mungkin untuk backup perwira yang lain. Hadapi pion ini kawan. Nah, Magnus angkat benteng G4 di sini. Kemudian ada pion B6, kuda lari ke E4, gajah G7, blokade kawan. Dan persiapan benteng bergerak. Di sini Magnus bermain dengan pion C3, berikan ruang pergerakan bagi raja untuk naik, juga blokade diagonal gelap. Raja hitam D7 lanjut Wesleso, kuda G3 lanjut Magnus, mencoba cari tempat untuk ancam gajah kawan. Ada benteng H8, nah ada kuda F5, gajah F6, tapi setelah pion dorong maju ganggu benteng kembali dan Magnus geser benteng E4, Wesleso menyerah kawan. Sudah tak perlu dilanjutkan lagi, kontrol waktunya pun juga sudah jelek. Magnus masih punya 11 menit. Apa ancamannya jika permainan ini tetap dilanjutkan dengan kontrol waktu yang normal kawan? Ya, ancamannya ada benteng. Sekarang gajah ini juga tidak mempunyai tempat lagi yang bagus kawan. Di sini engine menyarankan untuk menantang pertukaran benteng. Tentu pion bisa promosi nanti ya. Gak mungkin. Gak logis bagi kita. Kalau gajah ini mondar-mandir ke sana ke sini kawan. Di sini mulai dorong pion A4. Sedikit demi sedikit. 2 pion melawan 3 pion. Ada 1 pion yang bebas juga. Bikin repot raja hitam untuk mengawalnya. Mau apa lagi kira-kira kalian di sini kawan? Apakah dengan pion B5 di sini? Atau mungkin menyerahkan gajah agar tidak ada gangguan kawan. Nah, ya tidak disikat langsung kawan, tapi dengan benteng bisa juga, skak juga. Nah, bisa juga. Kira-kira apa lagi? Sudah tidak mungkin ya? Dengan pion C6, mungkin di sini bermain dengan raja bergerak saja, petak C1 ataupun juga petak C2. Sudah kawan? Tetap putih dalam posisi menang kawan. Raja pun juga tidak bisa mendekati pion ini, sudah ter-cut off oleh benteng di lajur E. Oke, silakan kalian otak-atik sendirilah. Admin ribet menjelaskannya, ribet. Ya, sudah sangat jelas lah kawan. Ribet nggak ribet, kalian sebagai pemain pemula pun sudah bisa melihatnya. Mudah bagi putih untuk memenangkan game dengan posisi seperti ini. Oke, itulah permainan kedua Magnus Carlsen untuk hari ini kawan. Saya pilih menghadapi Wesleso. Semoga bisa menghibur. Sekali lagi jangan lupa untuk melihat video-video short seri prinsip dasar catur kawan. Linknya ada di sini di akhir video ini. Dan juga kunjungi channel kedua admin ataupun Instagram admin kawan Legenda Catur Dunia. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.